Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial mengenai negara-negara di ASEAN. Baiklah, sekarang kita mulai penjelasan materinya. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial masih di tema 1, subtema 2, yaitu potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu ASEAN, negara apa saja yang termasuk anggotanya, dan lambang-lambang negaranya serta letak negaranya. Sekarang kita belajar mengenai kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Nah, mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao itu coklat ya, teh, karet, dan tembakau. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini juga menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah pesaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Makanya, ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang sangat strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Sekarang disimak ya, negara-negara apa saja yang perekonomian yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat gambar di sini ya. Ini gambar yang berada di negara Thailand ya. Kegiatan ekonomi apa saja ya kira-kira yang dapat dilakukan negara tersebut kalau dilihat dari gambarnya? Nah, sudah pasti ya, ini gambar pertanian. Jadi, negara Thailand itu sebagian besar penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani ya. Nah, padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara Thailand. Selain itu, perkebunan hutan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata, serta keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambar berada di kawasan Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam itu berada di bagian negara Malaysia di utara wilayah Indonesia ya. Dia berada menyatu dengan wilayah Malaysia bagian timur. Nah, Brunei Darussalam ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya ya. Walaupun negaranya itu kecil ya, kalau kalian lihat di peta, tapi penghasilan per kapitanya itu merupakan penghasilan tertinggi di wilayah ASEAN. Oke. Selanjutnya, ini merupakan negara Singapura ya, sama. Negara Singapura juga negaranya sangat kecil ya, tapi perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Perekonomian Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan ya. Di Singapura juga merupakan sistem pendidikannya yang paling baik ya, dari sistem sekolahnya, sistem pengajarannya, bahkan padahal zaman dulu itu Indonesia itu ditiru oleh Singapura, tapi sekarang malah terbalik. Singapura lebih maju daripada Indonesia, makanya kita tidak boleh kalah saing ya, tidak boleh harus tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi dan belajar di rumah. Oke. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Nah, ini ada gedung ya, gedung apa ini namanya Petronas ya.
Ini merupakan lambang dari Malaysia. Kalau kalian ke sana pasti akan datang ke sini insya Allah ya. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Ya, Malaysia juga merupakan negara yang berkembang dan sangat maju di bidang industrinya. Apalagi pariwisatanya ya. Kita warga-warga Indonesia paling suka tuh pergi-pergi ke negara-negara Asia, salah satunya di Malaysia. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Nah, kemarin negara Kamboja itu ada sungai ya, sungai terpanjang namanya Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur sehingga mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian ya. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet ya. Sungai Mekong ini juga melalui beberapa negara di Asia Tenggara seperti Laos dan Vietnam. Nah, ini dia ya. Negara Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong ya. Ini ada gambar Sungai Mekongnya, sangat panjang sungainya ya. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos sendiri. Nah, ini ada proses perekonomian ya di atas perahu. Mereka berjualan dan membeli di atas perahu. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara ya. Jadi ini contoh gambaran yang ada di negara Myanmar. Seperti di Indonesia ya, gambarnya juga seperti ini karena negara-negara di Asia Tenggara itu kenapa penduduknya itu sebagian besar itu bermata pencaharian sebagai pertanian ya. Karena negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara-negara tropis ya, beriklim tropis sehingga sangat bagus ya untuk ditanami tanaman-tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya, ini merupakan negara Vietnam ya. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, jadi waktu ada perang Vietnam, perekonomian mereka itu sangat di bawah ya. Tapi setelah selesai perang, mereka mulai bangkit dan berkembang ya, terutama di sektor pariwisata dan turisme. Ya, selanjutnya ini ada negara Filipina ya. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian juga ya. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang mendukung perkembangan ekonomi negara ini. Jadi ini seperti gambar yang di bawah ini adalah perkebunan nanas ya. Salah satu contoh hasil yang diekspor dari negara Filipina. Dan selanjutnya ini adalah negara Indonesia ya. Di sebelah kanan ini ada gambar di mana ini kira-kira ya yang sudah pernah kesini pasti tahu ya. Ini adalah terletak di daerah di Kepulauan Bali ya.
Siapa yang sudah pernah ke sana? Ya, pasti kalau misalnya udah pernah ke sana akan rindu akan kembali ke sana ya. Sama seperti Ibu juga rindu pengen jalan-jalan ke Bali, tapi karena masih suasana pandemi ya, kita tunda dulu liburannya. Boleh liburan virtual aja di rumah. Dan di sebelah kirinya ada ibu kota negara Indonesia ya, yaitu Jakarta. Dan di bawahnya ada pertanian juga, karena Indonesia merupakan negara agraris, sebagian besar penduduknya juga bermata pencaharian sebagai petani ya, dan juga di kota-kota besar sebagian penduduknya juga bekerja di bidang industri ya, pokoknya beraneka ragam lah ya. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Dan keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Seperti contohnya di Bali ya. Masih banyak lagi sektor wisata ya, seperti yang paling terkenal itu di Papua sana Raja Ampat, terus ada Labuan Bajo, ada di Manado juga ada. Pokoknya banyak sekali lah ya sektor-sektor pariwisata yang menjadi sumber devisa negara atau sumber penghasilan negara. Makanya kalian kalau mau bercita-cita setinggi mungkin ya, karena Indonesia di sini tuh luas, mau di bidang perekonomiannya ya, mau di bidang pertaniannya, mau di bidang pariwisatanya, itu bebas. Yang penting kalian harus mengembangkan potensi kalian mau menjadi seorang apa. Yang paling menarik di sini, kalian kalau tahu itu Crazy Rich Surabaya nih ya. Mereka adalah para pemuda eksportir. Jadi mereka memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk diekspor ke luar negeri dan mengembangkan para penduduk lokal untuk menjadi sumber mata pencarian mereka. Jadi membuka lapangan kerja ya. Jadi kalau kalian mau jadi pengusaha, boleh tuh jadi eksportir untuk mengembangkan hasil-hasil pertanian maupun perkebunan yang ada di Indonesia. Oke, itu saja ya penjelasan dari Ibu Guru. Semoga pemaparan materi dari Ibu Guru dapat dipahami dengan baik. Ya, mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kata yang belum pas ya, tapi kita semua sama-sama belajar. Ibu juga berusaha untuk selalu memberikan dan menjelaskan materi kepada kalian agar kalian bisa paham langsung dari Ibu Guru. Nah, baiklah, sekian ya pemaparan dari Ibu. Selanjutnya adalah ya, silakan kerjakan latihan ini ya, kerjakan dengan teliti, boleh cari informasi di buku dan di internet. Dan mengisinya pakai bahasa sendiri. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.